pencanaran film sahabat anak itu, dan rencananya nanti akan bisa selesai gitu seluruh produksinya itu pada saat pelaksanaan Hari Anak tahun 2025. Ini rencananya Bu dari Kak Seto dan teman-teman, mungkin mohon arahan dari Ibu. Ada undangan juga Bu yang tanggal 15 tadi Kak Arul bilang, tanggal 14 besok. 40 pada malam. Kira-kira itu Bu yang mau disampaikan oleh Kak Seto dan teman-teman dari Koalisi Anak Muda ini. Mohon arahan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Kak Seto dan kakak-kakak yang lainnya telah berkenan bersilaturahmi bersama kami. Ini menjadi vitamin dan energi tambahan buat kami, karena sebetulnya berbicara tentang perempuan dan anak memang tidak bisa sendiri. Berbicara tentang perempuan dan anak ini memang tidak pernah selesai, karena harus didukung bersama-sama oleh segala komponen masyarakat kita. Kami appreciate terhadap ide ini luar biasa sekali, karena terus terang anak-anak kita krisis tokoh, krisis idola. Mereka sekarang punya tokohnya, idolanya dari Korea, dari Jepang, dari yang lainnya. Padahal kita punya tokoh-tokoh hebat. Kak Seto salah satunya. Kak Seto ini terus terang idola saya sejak saya kecil. Jadi kalau ada persoalan anak-anak pasti di TV ramainya Kak Seto gitu. Terus dari dulu selalu seperti ini, low profile gitu ya. Tapi sebetulnya ilmunya luar biasa. Jadi Kak Seto ini kalau kita bilang ilmunya ilmu padi, semakin berisi semakin menunduk. Padahal luar biasa. Jadi ini ide luar biasa menurut kami, bagaimana anak-anak nantinya akan melihat perjuangan Kak Seto selama ini. Dan menurut saya yang penting adalah Kak Seto ini bekerja dari hati ya, karena untuk bekerja untuk anak Indonesia itu berat, tantangannya banyak. Kalau tidak berangkat dari hati mungkin tidak akan kuat Kak Seto. Nah, kami akan berterima kasih, ide ini luar biasa. Kami akan dijadwalkan mungkin Pak untuk tanggal berapa? 29 ya? 29 November. Insyaallah, mudah-mudahan jadwal kita masih kosong. Ini harus didukung dan disupport ya, karena ini menurut saya bagus untuk anak-anak kita. Sebagai informasi Kak Seto dan kakak-kakak yang lain, bahwa di salah satu lokus Kementerian Pemberdayaan Perempuan untuk 5 tahun ke depan kita melanjutkan program yang sudah ada. Jadi kalau kemarin fokusnya adalah desa kelurahan yang ramah anak dan perempuan, itu memang fokus yang dikerjakan oleh kita, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka untuk 5 tahun ke depan kita akan tambah kualitas dan kontennya. Jadi misalkan di ruang bersama Merah Putih namanya, karena kabinet kita adalah kabinet Merah Putih. Jadi ruang bersama Merah Putih ini bukan secara fisiknya, tetapi lebih kepada fungsinya. Jadi fungsi dari ruang bersama Merah Putih ini adalah pertama, kita menginginkan anak-anak ini bisa meminimalisir penggunaan gadget, Kak Seto. Jadi harapan kami itu mereka pulang sekolah, mereka lupa dengan gadgetnya dan berlomba-lomba ini ke ruang bersama Merah Putih itu. Itu basicnya di tingkat desa, Kak Seto. Jadi desa atau kelurahan. Kemudian kita akan, karena kalau kita melarang anak-anak bermain gadget, kita nggak bisa hanya melarang. Kita harus memberikan solusi. Kalau aku nggak boleh main gadget, terus aku harus ngapain? Maka kami akan menawarkan adalah menyediakan permainan tradisional, Kak Seto, di ruang bersama. Nanti kita bekerja sama dengan Kementerian Mendikdasmen atau Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga.
anak tingkat rukun tetangga. Dan waktu itu pertama kali Tangsel sampai dapat rekor muri, kota pertama di Indonesia yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak. Kemudian kedua adalah Banyuwangi, waktu itu bupatinya ada kemudian Bapak Menteri Azwar Anas. Itu ketiga adalah Bengkulu Utara, waktu itu terjadi kasus Yuyun yang sempat viral. Kemudian keempat adalah Bekasi, kelima adalah Bitung. Nah, ini baru 5 kabupaten kota yang ada, dan kami terus kampanye setiap kali datang ke berbagai kabupaten kota untuk bisa membentuk sepakat untuk memberdayakan masyarakat. Dan kami juga tadi mengenai permainan tradisional ini yang waktu itu seperti tumbuh nemu tutup ya. Waktu itu Pak Presiden Jokowi memang memanggil saya, beliau menanyakan, kok anak zaman now banyak yang kecanduan gadget gitu. Lalu saya bilang ya, karena anak-anak adalah pemilu terbaik di dunia. Jangan salahkan anak main gadget kalau ayah bundanya juga main gadget. Nah, akhirnya kami canangkan gerakan nasional Sasana tadi. Waktu itu Bapak Presiden dan Ibu Negara, kemudian 4 menteri, pertama Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, dan Menteri PMK. Itu turlanan permainan tradisional yang mencapai Istana Merdeka. Jadi Pak Presiden juga main gobak sodor, main engklek, main egrang, bentik, kemudian kejar-kejaran dan sebagainya. Dan 900 anak-anak berbagai lapisan masyarakat waktu senang sekali. Kemudian dilanjutkan di Jawa Barat, waktu Pak Gubernur Jawa Barat dan Gubernur NTB, dan beberapa bupati wali kota sampai ke beberapa RT, RW, akhirnya beberapa juga ayah bunda suka kembali bermain tradisional. Dan betul sekali membawa karakter tadi, karakter kecerdasan moral juga, kecerdasan kreativitas, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional dan sebagainya, dengan anak-anak tidak terlalu tergantung berlebihan pada gadget tadi. Dengan ayah bunda sahabat anak, supaya di dalam menghadapi anak tidak lagi dengan cara kekerasan, tapi dengan cara-cara persahabatan. Dan kami juga mohon izin nanti juga akan mungkin dalam dukungan kami kepada Kabinet Merah Putih ini kami mulai juga memberikan suatu apresiasi dengan semacam penghargaan Menteri Sahabat Anak, yaitu kepada Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sekarang. Jadi mudah-mudahan nanti bisa menggelorakan semua menjadi sahabat anak, sehingga tidak ada lagi yang sekarang menjadi korban kekerasan, pelecehan dan sebagainya yang kadang-kadang kurang disadari adanya idealisme bahwa anak-anak memang perlu dilindungi, dan dasar dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah Konvensi Hak Anak. Ini saya kira satu-satunya konvensi internasional yang didukung oleh semua negara di dunia. Mungkin hanya satu yang belum meratifikasi, yaitu Amerika Serikat, dan itu bukan karena undang-undangnya lebih lengkap dari Konvensi Hak Anak. Bahkan di sana kalau anak merasa diperlakukan tidak layak oleh orang tuanya, bisa telepon 911, polisi segera datang dan bisa mempidanakan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, mungkin untuk program kecil ini mohon perkenan pertama Kak Arul untuk bisa menyampaikan. Ini film-film masih banyak film horor gitu ya, jadi seperti itu ya. Makanya ketika muncul ada kaset ini, kita juga sahabat-sahabat ini pengen berkontribusi, pengen berpartisipasi, pengen mengambil bagian, sehingga kita juga bersama-sama mewujudkan ini. Makanya tadi, sekarang ada ruang bersama Merah Putih, itu mungkin bisa jadi satu ide kita, karena kita kan bilang kan akan mendevelop acara itu kan ada di salah satu itu. Mungkin nanti ini jadi salah satu ide sebagai satu tempat area syuting kita gitu. Tapi nanti kita cari tempatnya mana yang menjadi model Pak gitu ya, untuk memunculkan tempat-tempat itu. Kira-kira itu nanti secara teknis mungkin kita udah kebayang gitu gimana nanti buat eksplor ke depan. Terima kasih banyak Ibu Menteri dan semua dari semua pihak yang udah mendukung kegiatan ini.
insya Allah kita bisa mewujudkan ini satu idealis yang bagus lah buat kita bisa sama-sama membangun anak Indonesia gitu kan. Terima kasih Ibu. Yang akan membuktikan hidupnya untuk anak-anak. Karena saya bilang tokoh seperti Kaseto ini sudah sangat jarang di dunia kita saat ini. Dulu mungkin masih ada Pak Kasur, masih ada Bu Kasur, tapi mungkin Kaseto adalah orang-orang yang tersisa akhirnya. Ya Kaseto sendiri nggak bisa jawab waktu itu juga siapa lagi setelah Kaseto gitu. Makanya saya bilang, makanya kita harus filmkan kisah Kaseto ini. Karena dengan begitu semangat Kaseto, apa motivasi beliau, apapun yang pernah beliau alami dan bagaimana kedekatan beliau terhadap dunia anak-anak bisa kita abadikan seumur hidupnya, selamanya di dalam sebuah film. Jadi kebetulan saya adalah sutradara yang lahir di Merauke, Papua. Saya kemudian kuliah di Institut Kesenian Jakarta jurusan film dan kemudian mulai merangkak dari nol sampai menjadi besar dan bekerja sama dengan pihak-pihak besar. Jadi betul-betul memang juga perjuangan saya ya sama lah dengan seperti Kaseto ceritakan, bahwa dia sampai juga jadi pemulung di Jakarta, sampai jadi pengasuh anak. Nah, nilai-nilai seperti ini memang harus kita tuangkan ke dalam film untuk menjadi sebuah motivasi, karena kita lihat film anak-anak sekarang itu betapa jarang ya yang muncul yang bisa menjadi pilihan untuk anak-anak ketika menonton di bioskop. Makanya dengan adanya film ini kita membuat cerita tentang ada beberapa anak-anak yang kemudian kita akan buat bolak-balik dengan kisah biografi Kaseto di masa lalu. Jadi ada kisah Kaseto yang sekarang dan ada kisah Kaseto muda. Dia akan saling berkaitan satu sama lain, dan kemudian kisah anak-anak di masa kini ini kita akan bikin keberagaman. Di situ ada nilai-nilai bermacam-macam, bagaimana anak-anak yang tadinya tidak percaya diri, kemudian Kaseto sebagai psikolog anak bisa menumbuhkan kembali rasa kepercayaan diri mereka. Dan juga mungkin ada nilai-nilai semacam bermacam-macam suku, ras, dan agama, tapi mereka bisa bersatu dalam sebuah pentas yang nanti mungkin pentas si Pomo itu rencananya.